Assalamualaikum. Mendung anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Silahkan, Nauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Muhammad Rizki. Muhammad Rizki, Yusuf, Ara, dan Rob. Baik anak-anak, sebelum dimulai, coba kalian rapihkan dulu pakaiannya, tempat belajarnya. Coba dilihat, coba berdiri. Udah rapi, oke. Oke. Jadi, topinya disimpan di dalam tas saja dulu. Oke, rapi. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Untuk menyanyikannya kita nyanyikan bersama-sama dan kalian diharapkan berdiri. Silahkan berdiri. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, meskipun hari ini mendung, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Nah, tadi sekilas dibahas terkait pembelajaran minggu kemarin, yaitu belajar tentang berpikir secara komputasional. Berpikir secara logis, sistematis. Contohnya seperti apa? Kayak masak air, memasak mie, apa tadi? Menyeduh kopi. Dan kemarin juga kita belajar menyusun apa seperti itu? Line kode ya, kayak garis-garis yang berada angka, ada warna seperti itu ya, mencocokkan bangunan. Nah, itu juga salah satunya untuk melatih kita berpikir secara komputasional. Nah, untuk hari ini Bapak akan membahas terkait membuat urutan perintah menggunakan kode blok. Pernahkah kalian mendengar terkait kode blok atau terkait pengkodean? Pernah mendengar? Tidak. Kalian suka main game? Kalau main game, pernahkah berpikir bagaimana kalian menggerakkan si avatar atau icon dalam sebuah game tersebut? Kalian main gamenya game apa? Oh, kayak FF. Apa? Blockless katanya. Nah, itu kayak main bola. Kan ada tokoh tuh si pemain bolanya itu, kalau misalkan bergeraknya, kalian pernah berpikir nggak seperti apa bergeraknya? Kenapa dia bisa ya, pernah berpikir tidak? Pernah terlintas kunaonnya ia bisa bergerak? Karena apa, Nauli? Diperintahkan dalam sebuah pemrograman. Bapak akan simulasikan untuk bagaimana sih dia bisa bergerak si robot tersebut. Nah, di sini Bapak akan simulasikan atau contohkan dalam permainan robot. Siapa yang ingin membantu Bapak? Oh, Lutfi, silakan Lutfi untuk ke depan. Siapa lagi yang ingin membantu?
Jadi silakan, jadi Bapak butuh beberapa orang lagi, siapa yang mau? Ella mau? Denny maju ke depan, Denny. Ridwan maju ke depan. Nah, ini bantu Bapak ya. Misal nih, kalian akan membantu Bapak dalam mensimulasikan permainan robot. Farhan ini kita andaikan dia sebagai robot atau avatar atau icon yang ada di sebuah permainan game. Ya. Nah, di sini ada perintah-perintah yang akan nanti diperintahkan oleh si pengguna atau pemain untuk menggerakkan si robot tersebut. Di sini misalkan ada maju 1 langkah, otomatis robotnya juga bakal maju. Nah, misal nih, kebetulan lantainya sudah ada kotak-kotak, jadi nanti kalau misalkan maju 1 langkah berarti 1 kotak. Ya, nih. Misal, Bapak itu selaku pemain. Pegang, Ridwan. Terus, pegang, Denny. Terus, nih, pedang. Di sini coba perlihatkan sama teman-teman. Perlihatkan. Di sini ada perintah Ridwan megang apa? Mulai. Denny belok kanan. Oke, misal ya. Bapak ingin memainkan permainan tersebut, berarti harus mengklik mulai dulu kalau di handphone. Kalau di sini, nih, perintahnya seperti ini. Pegang, pegang, pegang. Farhan kelihatan? Oke, kalau misalkan kata Bapak mulai, berarti Farhan lihat ke sana, lihat ke sini. Coba, ini suruhannya itu adalah mulai maju 1 langkah dan belok kanan. Coba bisa dipahami Farhan? Coba. Kita mulai ya. Mulai. Mulai Farhan. Terus. Nah, maju 1 langkah, terus belok. Terus pegang, Wan. Terus pegang, Den. Terus pegang lagi. Coba lihat urutan perintahnya. Maju 2 langkah, terus. Terus. Nah, tepuk tangan untuk Farhan bisa mengetahuinya ya. Oke, silakan duduk. Ya, apabila kalian bisa tuh seperti itu melakukan pengkodoan, itu bisa jadi kalian di masa depan itu menjadi seorang programmer games atau sebuah aplikasi. Nah, simulasi robot berjalan tersebut sama halnya dengan permainan yang ada di dalam game. Ketika si avatar atau si ikonnya itu kita suruh dengan menggerakkan ya di layar itu, kalau misalkan handphonenya itu di layar, itu sudah dikasih kode-kode. Kode-kode itu berbentuk perintah. Misalkan tadi saya suka main game bola, kan kalau misalkan disuruhnya untuk dicetak, ditendang ya pasti si ikonnya akan menendang. Sama seperti barusan Farhan, ketika diklik mulai, terus maju 1 langkah, terus belok kanan, dia bergerak. Disuruh putar balik, lalu bergerak 3 langkah, dia bergerak. Nah, kode-kode itu adalah perintah bagi si robotnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar atau memahami terkait dasar dari pengkodoan tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui tayangan blog Kli Games, peserta didik dapat mengidentifikasi cara memindahkan blok ke area coding. Nah, di si blok Kli Games ini adalah simulasi untuk memberikan pengkodoan atau perintah pada suatu aplikasinya. Nah, kedua, melalui EKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi jalur terpendek dari blok coding. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat pemecahan masalah secara logis dan sistematis dengan tepat. Oke, silahkan keluarkan buku catatannya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang penting dicatat ya. Nah, anak-anak, barusan Bapak sudah membuat contoh atau simulasi terkait bagaimana robot, avatar, ataupun icon yang dalam suatu game itu dia bisa berjalan atau bergerak.
Nah, bagaimana barusan Farhan bisa berjalan? Karena diperintahkan. Kalau dalam sebuah game itu berupa aplikasi kan kita tidak tahu bahwa di dalam game tersebut itu memang ada perintah, ada kode-kode untuk memerintahkan dia untuk berjalan. Sama seperti halnya barusan Farhan yang berperan sebagai robot. Nah, terus meskipun bukan hanya berjalan barusan, bisa berbelok, bisa berputar, atau menghindari jebakan, atau apalagi menghancurkan rintangan. Itu semuanya ada perintah-perintah, kode perintahnya yang dibuat oleh si pengembang atau programmer pembuat game tersebut. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama kita menggunakan Blockly Games ya. Ini contoh kecilnya nih. Pernah mendengar tentang Blockly Games? Ada yang pernah, ada yang belum. Yang pernah di mana lihatnya? Di HP. Nah, Bapak ada contoh nih untuk Blockly Games. Kita dalam permainan. Bentar ya. Coba nih, ini ada permainan teka-teki nih, ada labirin, ada burung berjalan, ada kura-kura, ada film. Kita coba salah satu ya, misal di labirin aja. Ini ada apa ini? Misal ikonnya ya, icon untuk kita beri perintah. Ini ada blok-blok kode-kode, blok kode untuk memerintahkan supaya icon ini berjalan. Ini mungkin tujuannya ya. Seperti halnya tadi Bapak mensimulasikan permainan robot. Diawali dengan mulai. Ini juga diawali dengan bergerak maju katanya ya. Ini bergerak maju. Terus bergerak maju. Bergerak maju lagi. Terus kita bilang itu. Ini kan tujuannya lurus. Belok, ada belokan tidak? Ya. Berarti yang dibutuhkan untuk memerintah ini hanya yang maju. Coba kita cek ya, berjalankan program. Oh, kita berhasil. Oke. Kalau yang ini ada belokan nih. Kira-kira kode pertama dia harus bergerak. Terus belok kiri, terus bergerak maju, terus belok kanan, bergerak lanjut, jalankan. Coba kita cek. Wah, hebat. Kalau ini, oh ini ada kode yang baru. Nah, ini yang berwarna hijau. Sampai ujung jalan ini hanya menggunakan 2 blok. Hanya 2 blok ya. Ini ada berapa blok? 4. Ada 4 blok kode perintahnya. Tapi di sini dia disuruh untuk menggunakan 2 blok. Dan gunakan tombol yang hijau ini untuk menjalankan blok lebih dari sekali katanya. Kalau kita lihat ini ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, sampai 6 kotak. Berarti dia harus disuruh berjalan 6 kali. Tapi di sini dia harus berjalan 2 kali. Tapi ada juga nih yang warna hijau untuk mengulangnya beberapa kali. Kira-kira yang warna ungunya kita pindahkan berapa blok? 2. Ini baru 1 nih. Kalau kita 2 nih, karenanya bergerak lagi 2-nya karena lurus. Nah, ada keterangan nih, Anda memiliki 0 blok tersisa. Anda telah menggunakan semua blok untuk tingkat ini. Untuk membuat blok baru, Anda harus terlebih dahulu menghapus blok yang ada. Mau dicoba dulu ini? Boleh ya, kita coba dulu. Betul tidak? Wah, dia tidak sampai ke tujuannya. Berarti masih kurang tepat dalam memberikan perintah. Cek lagi. Gimana? Mana dulu?
Yang hijau. Terus? Udah, Anda habis tuh, Anda memiliki 0 blok. Coba cek. Oh, berhasil, betul tadi. Siapa yang ingin mencoba nih? Cung. Farhan mau? Senyum. Coba ini bersama-sama lagi. Anda dapat memuat lebih dari 1 blok di dalam blok yang berwarna hijau. Ini jalannya berkelok-kelok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira nih, mana dulu? Bergerak maju dulu. Jangan sampai lagi, nanti. Hijau, terus? Terus? Bergerak maju, terus? Bentar nih, kurang tepat nih. Terus? Belok kanan. Terus? Habis. Cek? Cek, coba. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berarti tuh apa namanya, yang hijau ini bertujuan untuk mengulang. Tadi Bapak lihat ada beberapa permainan. Ini mau coba lagi, satu lagi? Coba. Anda memiliki 4 blok tersisa. Ayo, manalah ya. Bergerak maju. Terus? Bergerak maju 2 kali. Jadi kita bisa hitung, ini ada kayak nah ini yang samar-samar warna abu ini berarti dia bergerak 1 kali, berarti 1 blok. Ini 2 blok, berarti kode perintahnya bisa 2 kali 2 blok. Terus belok kiri, terus yang hijau, terus dihanap di mana? Dihanap di mana? Tong dikerinyakeun. Siap, kita cek. Yang hijau ini barusan bergerak maju. Barusan bergerak maju. Ulangi. Bergerak maju dulu. Berapa kali? 2. Terus? Terus? Hijaunya di bawah gitu. Kita cek. Salah. Terus gimana? Tambah bergerak maju. Di hijau. Kita cek. Iya, tepuk tangan. Nah, sekarang untuk lebih memahami dalam pengkodean blok tersebut, Bapak sudah menyiapkan sebuah LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Minggu kemarin Bapak menugaskan kalian untuk membawa gunting sama lem. Sudah sedia? Kalau sudah, silakan keluarkan, simpan di atas meja masing-masing. Gimana barusan terkait blok League Games? Seru atau tidak? Nanti bisa kalian coba-coba di rumah ya. LKPD ini ada 2 lembar, yang satu sebagai petunjuk untuk kalian bagaimana cara menggunakannya, dan yang satu LKPD ini yang nanti akan kalian kerjakan. Ini ada kode-kode bloknya tuh. Kode-kode blok ini nanti digunting, dipotong, lalu pindahkan ke sini. Nah, di sini petunjuknya. Pertama, temukan jalur terpendek untuk membawa kelinci ke wortel. Ini ada kelinci, ada wortel. Cukup gunakan kotak kosong. Jadi hitung untuk kotak kosongnya. Nah, terus keduanya, gunakan blok di area kode blok. Ini bloknya. Ini bloknya. Ini area blok. Jadi nanti ini digunting,
dipotong, pindahkan ke area blok. Ketiga, Anda harus menemukan jalur terpendek, gunakan antara blok mulai dan sampai berhenti. Di sini ada mulai sampai berhenti. Bisa dipahami? Dia itu menghadap ke ini, menghadap kemana? Ke kanan, ke kiri, ke depan. Menghadap ke depan, ke kanan, ke kiri. Di posisi pertama ini, dia menghadap ke depan. Terus dia harus berjalan kemana? Ke kanan. Berarti nanti di sini ini kode mulai. Dia harus belok ke arah kanan, ke sini. Set. Betul gitu? Kanan. Iya, kanan. Setelah berbelok kanan, dia harus bergerak dua langkah. Lihat, kalau bergerak 2 langkah, ini 1, 2, terus 3, berarti dia harus bergerak 3 langkah. Berarti nanti dipotong sim bergeraknya, pindahin ke sini. Kalau 3 langkah berarti kasih angka 3, tempelkan di kotak kosong ini, tempelkan. Setelah bergerak 3 langkah, arah ke bawah. Berarti dia bakal ke bawah tuh. Terus kalau belok ke kanan ke sini. Ya, jadi arah ke bawah. Berjalan dulu harusnya. Berjalannya mau berapa langkah nih? Jalurnya mau ke sini atau ke sini? Ke sini. Kalau nanti berjalan berapa langkah? 3. Berarti potong lagi, tempelkan lagi, kasih angka 3. Terus belok kanan, berjalan 1 langkah. Terus 2 langkah, 1, 2. Kalau 1 langkah di sini, 2 langkah. Bisa dipahami? Oke, apa Hamidah? Barusan bertanya apa? Iya, belok kanan dulu karena dia menghadap ke depan. Dia menghadap ke depan, harus belok kanan dulu kan tuh, kotaknya ke kanan. Baru setelah belok kanan dia harus bergerak atau berjalan berapa langkah? 3. Bisa dipahami? Oke, kita cek dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bergerak 3 langkah arah bawah, bergerak 3 langkah belok kanan, bergerak 2 langkah berhenti. Bergerak. Jadi kelompok 1 itu dimulai dari mulai bergerak 3 langkah, terus arah bawah, bergerak 3 langkah, belok kanan, bergerak 2 langkah, dan ini berhenti. Coba. Mulai belok kanan, bergerak 3 langkah, arah bawah, bergerak 3 langkah, belok kiri, bergerak 2 langkah, berhenti. Kalau kelompok 2, dia dimulai langsung belok kanan, bergerak 3 langkah, arah bawah, bergerak 3 langkah, belok kiri, bergerak 2 langkah, dan berhenti. Ada perbedaannya dengan kelompok 1 nih. Kelompok 1 langsung bergerak, kelompok 2 belok kanan dulu. Coba kelompok 3. Coba yuk. Silakan. Mulai belok kanan, bergerak 3 langkah, arah bawah,
bergerak 3 langkah, belok kanan, bergerak 2 langkah. Nah, hampir sama ya. Coba dengan kelompok 2. Ini kelompok 3. Mulai belok kanan bergerak 3 langkah, arah bawah bergerak 3 langkah, belok kiri bergerak 2 langkah, berhenti. Sama. Mulai belok kanan bergerak 3 langkah, arah bawah bergerak 3 langkah, belok kiri bergerak 2 langkah. Sama dengan kelompok 2, 3, 4. Mulai belok kanan bergerak 3 kali, arah bawah bergerak 3 langkah, belok kiri bergerak 2 langkah. Nah, ya hampir sama ya. Nah, untuk jawaban yang tepat pengerjaannya itu kita dimulainya dengan berbelok. Gitu ya, kelompok 1 tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok yang diwakilkannya ya. Silakan duduk kembali. Oke, gimana anak-anak? Seru tidak bermain kode blok dalam LKPD-nya? Seru, alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan tadi yang Blockly Games, kalau Blockly Games itu kita menggunakan kuota data atau dia berbasis online. Nah, tujuan dari LKPD ini agar kalian lebih memahami cara menggunakan kode blok memberikan perintah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah walaupun tanpa komputer kita dapat mengenal logika pemrograman seperti urutan perintah untuk menjalankan sebuah robot. Tadi Bapak contohkan Blockly Games itu kan menggunakan komputer, menggunakan kuota data, menggunakan listrik, proyektor karena biasa dilihat. Nah, jika dengan LKPD itu kita tanpa komputer. Ternyata belajar pemrograman atau coding itu tidak selalu harus menggunakan komputer, apalagi di fase C atau kita di SD di dasar. Kesimpulan yang kedua adalah belajar memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil, mengidentifikasi pola, membuat solusi yang terstruktur. Memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Tadi itu kotak-kotaknya ada banyak, ada batu, ada lubang. Itu kan dipecahkan secara berkelompok menjadi langkah-langkah kecil. Kemana jalur terpendeknya? Itu dipecahkan secara kelompok. Tadi kan ada yang lurusnya 4 langkah berjalan yang pertama, terus turunnya 3 langkah, terus beloknya jadi 1 langkah, kan ada tuh tadi lihat. Nah, kesimpulan yang ketiga, belajar bekerja sama, berdiskusi dan mencari solusi kreatif untuk tantangan yang diberikan. Tadi Bapak sempat lihat yang ini belok ke kiri, ini belok ke kanan, ini langsung mulai. Ini berta kelompok baran setelah belok kanan itu satu langkah. Padahal 1 langkah tidak sampai ke wortelnya, harus 2 langkah. Itu kan didiskusikan, seru kan bekerja sama, berdiskusi dengan teman kelompok. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, mudah-mudahan perangkatnya ada ya. Rencana itu ada 4 perangkat untuk digunakan langsung oleh kalian mengerjakan atau cara memainkan Blockly Game yang tadi. Blockly Game yang tadi secara online. Rencananya minggu depan Bapak tuh ingin kalian langsung menggunakan komputer, menggunakan laptop. Cuman harus bergilirannya karena komputernya agak kurang, hanya 4 kalau nggak salah. Nanti bisa digunakan oleh kalian secara berurutan, secara bergiliran menggunakan Blockly Game. Dan setelah Blockly Game kita akan belajar yang lain seperti Scratch dan yang lainnya. Silakan Nauli pimpin untuk menutup pembelajaran coding dan KA hari ini. Duduk siap, siap. Duduk siap, gerak sebelum sudah belajar. Mari kita berangkat di dalam hati.